dia beragama, dia sudah mau membunuh orang lain. Tidak ada orang yang benar selain dirinya sendiri. Makanya biar dia tidak tambah berbahaya, saya bilang nggak ada. Biar kemelekatannya itu lepas. Terus sore-sore kenapa dia? Yang sore-sore itu seorang yogi. Sudah sampai di rumah masih nanya-nanya rumahnya di mana. Masih ya. Saya kira itu namanya kecerdasan spiritual. Anda bisa berespon berbeda sesuai dengan tingkat kecerdasan orang yang bertanya. Jangan bilang, oh nggak konsisten itu pelin-pelan, membingungkan. Ya itulah. Joko sembung naik Yamaha, tidak nyambung, ha. Silakan lagi. Saya ingin bertanya, dalam perjalanan spiritual saya sering merasa ketakutan, merasa khawatir, wah jangan-jangan nanti ego saya hilang. Saya khawatir gimana nih kehidupan saya kalau ego saya hilang. Itu saja pertanyaan saya, bagaimana mungkin tips cara menyikapi kekhawatiran saya, ketakutan saya. Yes. Langsung Pak, langsung ke sebelah. Pertanyaan ini kami sampaikan pada Pak Ketua. Saya sebilang ini ada judul di Popat tentang kedamaian dan pencerahan. Yang kami tanyakan tadi berpindah ke sosial tadi kedamaian, yang terakhir pencerahan. Ini mungkin agak lepas dari yang disampaikan Pak Ketua. Pencerahan sendiri itu artinya apa kalau saya beritahu? Yang pertama. Kemudian banyak sekali misalnya orang itu sudah mencapai pencerahan. Kadang-kadang kita sering menggunakan bahasa pencerahan, tetapi dia sendiri malah grade-nya makin turun. Jadi dari hasil ini saya ingin bertanya, untuk pandangan saya, orang yang sudah mencapai pencerahan itu grade-nya dalam perilaku tidak akan turun. Seingat saya. Kalau saya salah, minta maaf. Saya mohon penjelasan. Terima kasih. Anda masih muda, masih banyak keraguan, ya bagian dari pertumbuhan. Saya kadang dikomplain sama istri saya, Pak, anaknya nangis. Kenapa nangis gini? Saya di umur dia lebih parah dari dia, biarin aja Pak. Jadi umur muda adalah umur di mana kita masih banyak belajar. Kalau Anda masih takut dan ragu, wajar saja. Saya juga seperti itu. Nah, kalau Anda mau melanjutkan perjalanan, lebih-lebih mau berjalan di dunia spiritual gitu ya, yang ideal adalah tambah lama ego itu tambah mengecil. Menghilang mendadak tidak mungkin. Bahkan orang yang perjalanannya sangat jauh pun masih digoda dengan ego. Jadi proses ego itu menghilang itu sangat gradual sekali. Dan saya sarankan ke Anda, tidak usah takut ego menghilang. Sederhananya begini adik, ego itu lebih dekat dengan kegelapan. Buddha, Tuhan itu lebih dekat dengan cahaya terang. Di mana ada kegelapan, cahaya terangnya menghilang. Di mana ada cahaya terang, kegelapan menghilang. Sesederhana itu. Sehingga tatkala Anda ragu akan ego Anda menghilang, bayangkan ego lebih dekat dengan kegelapan. Anda belajar apapun, kalau egonya besar itu kualitasnya menurun. Di Sufi ada cerita begini, bagus sekali, teman Islam yang nyeritain saya. Suatu hari di sebuah kampung ada pohon besar sekali yang tidak bisa digergaji. Gergaji biasa, gergaji mesin, semuanya nggak mempan, nggak terpotong nih. Datang seorang guru,
saya bantu ya. Ini guru ini egonya kecil sekali, keikhlasannya besar. Dia potong, kepotong itu pohon beringin. Gara-gara seperti itu, seluruh desa menyebut dia hebat. Wah, ini baru hebat ini. Orang lain nggak bisa potong, dia punya hebat lah. Dapat hadiah segala macam. Gara-gara hadiah itu egonya besar. Dia menyebut dirinya manusia paling hebat di desa itu. 3 bulan kemudian ada lagi masalah yang sama, ada pohon lain yang tidak jadi potong. Hah, dia aja nggak bisa potong. Gagal dia memotong pohon yang baru. Di mana bedanya? Dulu dia memotong dengan ego yang sangat kecil. Sekarang dia memotong dengan sebuah judul. Di desa ini tidak ada yang lebih hebat dari saya. Ego. Jadi untuk perjalanan kehidupan maupun spiritual, lebih kecil ego lebih bagus. Jangan pernah takut dengan hilangnya ego. Pengandaian sederhana saya, ego lebih dekat dengan kegelapan. Tuhan, Buddha lebih dekat dengan cahaya terang. Makanya di Islam salah satu nama Tuhan itu Nur. Cahaya. Anda masuk gereja, waktu saya sekolah di Eropa, kalau masuk gereja itu di mana-mana lilin. Di Buddha, di Hindu, dupa, selalu ada hal-hal yang berbau cahaya. Jadi jangan pernah takut, karena ego bahkan bagus. Cuman tatkala Anda masih cukup muda, jalannya pelan-pelan. Ada jutaan tangga yang mesti Anda lewati. Kalau Anda lompat sekali sampai di sana mati. Jutaan tangga 1, 2, 3, pelan-pelan. Tidak usah khawatir. Pertanyaan yang kedua soal pencerahan, Pak. Ini mirip dengan menerangkan rasa pisang kepada orang yang nggak pernah makan pisang. Tambah banyak saya bicara, tidak saja Bapak yang bingung, saya juga bingung. Sederhananya gini, Pak. Enlightenment. Di tengah-tengah kata enlightenment itu ada kata light. Cahaya, mirip dengan keterangan saya sama Adi tadi. Ciri-ciri orang yang mendekati pencerahan, jangan ngomong pencerahan, mendekati saja. Pertama, egonya mengecil. Awas sekali dengan seluruh kecenderungan ego dari dalam. Awas. Orang marah itu egonya masih besar. Tersinggung, egonya masih besar. Sakit hati, egonya masih besar. Apalagi kena penyakit SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi Pak, ciri-ciri kita mendekati ego, mendekati pencerahan adalah egonya terkendali. Kalau ada orang mengaku dirinya tercerahkan tapi masih marah-marah, saya kira bohongnya keterlaluan. Karena ciri orang yang sudah terang, light and enlightenment adalah sudah terang di dalam. Makanya Dalai Lama pernah ditanya oleh penanya di barat, Dalai Lama, what is nirvana? Nibbana. Nibbana means